Selama miliaran tahun, planet yang kita pijak ini telah bernapas. Ia bukan sekedar batu ruang angkasa yang mati. Ia adalah organisme yang hidup, cerdas, dan memiliki memori. Dan seperti semua makhluk hidup, bumi memiliki batas toleransi. Ketika keseimbangannya terganggu, baik oleh beban fisik, polusi, maupun gangguan frekuensi yang tak kasat mata, bumi melakukan satu hal yang selalu ia lakukan untuk bertahan hidup, yaitu ia menata ulang dirinya. Banyak yang percaya kita adalah puncak peradaban. Namun, peninggalan arkeologi bercerita lain. Di balik struktur batu raksasa yang simetris, tersimpan kode tentang teknologi energi global yang pernah menguasai frekuensi dunia sebelum akhirnya tenggelam dalam penataan ulang besar masa lalu. Apakah kita sedang melihat cermin dari masa depan kita sendiri? Video ini bukan tentang akhir dunia. Ini adalah perjalanan untuk memahami bahwa setiap kehancuran adalah ruang bagi kelahiran kembali. Sebuah pengulangan yang disempurnakan. Hari ini, kita berdiri di ambang pintu penataan ulang itu. Dan kali ini, kuncinya bukan pada seberapa canggih teknologi kita, melainkan pada seberapa tinggi kesadaran kita. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa pola pembuluh darah kita menyerupai aliran sungai, bahwa jaringan saraf kita serupa dengan sambaran petir di atmosfer? Ini bukan kebetulan. Sejak tahun 1970, para ilmuwan telah mengajukan sebuah gagasan radikal. Hipotesis Gaia. Bumi bukan sekadar tumpukan material. Ia adalah sistem yang mengatur dirinya sendiri. Seperti tubuh manusia yang mengeluarkan keringat untuk mendinginkan suhu, atau demam untuk membunuh virus, bumi memiliki mekanisme pertahanannya sendiri. Masalahnya adalah, dalam skala planet, demam berarti pemanasan global, dan antibodi bisa berarti bencana yang menata ulang peradaban. Bumi memiliki detak jantung, kita menyebutnya resonansi, sebuah frekuensi elektromagnetik rendah yang berdenyut konstan di atmosfer kita. Frekuensi ini telah ada sejak kehidupan pertama muncul, menjadi dirigen bagi irama biologis semua makhluk hidup. Namun, apa yang terjadi ketika sistem ini diganggu? Ketika teknologi kita mulai berteriak lebih keras daripada detak jantung alami ini, bumi mulai mengalami gangguan sinyal. Ketidakseimbangan energi ini menciptakan tekanan yang luar biasa. Secara fisik, kita melihatnya sebagai pergeseran kutub atau cuaca yang tak menentu. Secara energetik, bumi sedang berusaha melakukan tuning atau penyelarasan ulang. Dalam video ini, kita harus memahami satu kebenaran pahit. Bumi tidak membutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Namun manusia mustahil ada tanpa keseimbangan bumi. Penataan ulang yang dilakukan planet ini bukan sebuah hukuman, melainkan sebuah kebutuhan biologis. Bumi berpikir dalam skala waktu jutaan tahun. Baginya, satu peradaban hanyalah satu fase napas. Jika napas itu tersumbat oleh keserakahan dan ketidakharmonisan, bumi akan menghembuskan napas kuat-kuat untuk membersihkan jalannya. Inilah yang kita sebut sebagai proses penataan ulang. Jika bumi adalah entitas yang cerdas, maka penataan ulang ini adalah cara ia berkomunikasi. Pertanyaannya, apakah kita cukup cerdas untuk mendengarkan pesannya sebelum segalanya menjadi sunyi? Sejarah bumi bukanlah garis lurus yang tenang. Ia adalah rangkaian drama kehancuran dan kebangkitan. Sains mencatat ada 5 momen besar, di mana bumi menekan tombol delete pada hampir seluruh kehidupan. Pertama, saat dunia membeku. Lalu, saat lautan kehilangan napas. Hingga momen paling mengerikan, 251 juta tahun lalu, 96% spesies laut musnah. Bumi tampak seperti planet mati. Mengapa bumi membiarkan kehancuran sedahsyat itu? Jawabannya mengejutkan. Untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik.
Tanpa musnahnya dinosaurus, mamalia kecil tidak akan punya kesempatan untuk berevolusi. Tanpa kehancuran itu, Anda dan saya tidak akan ada di sini hari ini. Setiap kematian global adalah bentuk seleksi. Bumi membuang spesies yang sudah tidak selaras atau sudah mencapai batas evolusinya dan menggantinya dengan cetak biru yang lebih cerdas, lebih tangguh, dan lebih sadar. Namun, ada sebuah rahasia yang tidak selalu tertulis di buku teks sejarah. Di antara siklus-siklus geologis ini, ada dugaan kuat bahwa manusia atau entitas yang menyerupai kita pernah mencapai puncak kejayaan sebelum reset terakhir 12.000 tahun lalu. Peninggalan yang kita diskusikan sebelumnya, teknologi yang resonan dengan bumi mungkin adalah sisa dari peradaban yang gagal melewati ujian keseimbangan. Mereka menguasai energi, tapi kehilangan harmoni. Bumi pun melakukan tugasnya, yaitu menata ulang panggung agar aktor baru bisa mencoba lagi. 5 kali kematian, 5 kali kelahiran. Setiap siklus adalah penyempurnaan. Bumi sedang belajar, dan kita adalah bagian dari kurikulumnya. Kita sekarang hidup di siklus yang ke-6. Pertanyaannya bukan apakah penataan ulang akan terjadi lagi, karena itu adalah kepastian hukum alam. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan menjadi spesies yang punah dan menjadi fosil bagi peradaban berikutnya, atau apakah kita adalah spesies pertama yang cukup sadar untuk melewati gerbang penataan ulang ini tanpa harus dihancurkan? Dalam kearifan kuno, alam semesta diciptakan dalam mizan, sebuah keseimbangan yang presisi. Namun, peradaban kita saat ini sedang melakukan eksperimen berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita tidak hanya mengotori permukaan bumi secara fisik, kita sedang mengacaukan frekuensinya secara energetik. Kita sering berbicara tentang polusi udara dan plastik, tapi ada polusi yang jauh lebih mematikan karena ia tak terlihat. Polusi elektromagnetik. Jika bumi adalah sebuah sirkuit listrik raksasa, teknologi kita seperti korsleting yang dipaksakan masuk ke dalam sistemnya. Teknologi seperti HARP atau sistem transmisi frekuensi tinggi lainnya bukan sekadar alat komunikasi. Mereka adalah intervensi langsung pada ionosfer, lapisan pelindung yang bertindak sebagai otak bagi iklim dunia. Saat kita memanaskan lapisan ini untuk kepentingan militer atau komunikasi, kita sedang mengusik sarang lebah yang sangat besar. Bumi merespons gangguan frekuensi ini dengan cara yang paling ia mengerti. Pergeseran energi drastis yang kita sebut bencana alam. Ketidakseimbangan ini tidak hanya terjadi di atmosfer, ia terjadi di dalam sel-sel tubuh kita karena jantung manusia berdetak searah dengan frekuensi bumi. Saat frekuensi bumi terganggu, kesehatan mental dan fisik kolektif kita ikut terkoyak. Amarah yang tak terkendali, depresi massal, dan konflik sosial adalah manifestasi dari energi planet yang sedang tidak stabil. Kita sedang berada di titik jenuh. Secara fisik, bumi sudah terlalu panas. Secara energi, ia sudah terlalu bising. Hukum alam tidak mengenal negosiasi. Jika sebuah sistem sudah terlalu panas, ia harus didinginkan. Jika sebuah sirkuit sudah terlalu bising, ia harus diputus. Inilah alasan mengapa penataan ulang menjadi keniscayaan, bukan untuk menghukum manusia, tapi untuk menghentikan gangguan yang bisa menghancurkan seluruh kehidupan. Bumi sedang bersiap untuk mematikan lampu peradaban ini demi menyelamatkan planet ini sendiri. Tapi pertanyaannya, jika sirkuit ini diputus, apakah ada cadangan energi di dalam diri kita yang mampu bertahan dalam kegelapan? Ribuan tahun sebelum kabel tembaga dan satelit ditemukan, nenek moyang kita telah menguasai teknologi energi
yang melampaui imajinasi modern. Mereka tidak membangun monumen besar hanya untuk pemujaan atau makam. Bangunan-bangunan simetris ini adalah perangkat keras sebuah arsitektur frekuensi. Situs-situs megalitik di seluruh dunia tidak diletakkan secara acak. Mereka dibangun di atas urat saraf bumi yang kita sebut ley lines. Ini adalah titik-titik di mana energi magnetik planet paling kuat. Mereka tidak melawan arus energi bumi. Mereka menumpang di atasnya. Rahasia utamanya terletak pada materialnya, granit dan kuarsa. Batu-batu ini memiliki sifat piezoelektrik. Artinya, ketika mereka menerima tekanan dari berat bangunan yang masif di atasnya, mereka menghasilkan listrik. Piramida bukan sekadar tumpukan batu. Ia adalah resonator raksasa. Bentuknya yang simetris berfungsi sebagai antena yang menangkap energi dari atmosfer dan inti bumi, memusatkannya ke dalam ruang-ruang tertentu untuk tujuan yang luar biasa. Mulai dari penyembuhan, pengolahan air, hingga transmisi energi nirkabel. Ini adalah harp masa lalu, namun bekerja dengan prinsip harmoni, bukan pemaksaan. Lihatlah simetrinya. Setiap sudut, setiap tingkat mengikuti hukum geometri suci. Peradaban masa lalu memahami bahwa alam semesta adalah bahasa frekuensi. Dengan membangun struktur yang selaras dengan frekuensi alam, mereka menciptakan zona titik nol, wilayah di mana keseimbangan terjaga sempurna. Di Nusantara, peninggalan seperti Gunung Padang menunjukkan bahwa nenek moyang kita mampu memanipulasi kolom-kolom batu vulkanik untuk menciptakan baterai energi raksasa. Mereka menggunakan bumi sebagai sumber daya tanpa harus merusaknya. Teknologi mereka bersih secara fisik, namun memiliki dampak global secara energetik. Mengapa peradaban sehebat itu bisa menghilang? Mengapa teknologi ini terhenti? Mungkin karena penguasaan atas energi besar selalu membutuhkan tanggung jawab yang sama besarnya. Ketika ego mulai menggantikan harmoni, sirkuit itu terputus. Bangunan-bangunan ini tetap berdiri hari ini sebagai pengingat bisu. Mereka adalah buku yang ditulis dalam batu, menunggu kita untuk belajar membacanya kembali. Karena jika kita ingin selamat dari penataan ulang berikutnya, kita mungkin harus berhenti membangun menara yang menusuk langit dan mulai membangun kembali struktur yang memeluk bumi. Peradaban kita saat ini dibangun di atas api. Kita menyebutnya teknologi pembakaran. Untuk bergerak, kita harus membakar fosil. Untuk energi, kita harus menghancurkan atom. Kita menciptakan kemajuan dengan cara mengonsumsi dan menghancurkan materi. Inilah yang kita sebut teknologi bakar. Namun, peninggalan masa lalu menceritakan filosofi yang berbeda. Mereka tidak membakar, mereka beresonansi, mereka tidak mengekstraksi, mereka menyelaraskan. Ini adalah teknologi ITER, ilmu pengetahuan yang memahami bahwa ruang kosong di sekitar kita sebenarnya penuh dengan energi yang tak terbatas. Teknologi kita sangat canggih, namun sangat rapuh. Jika sebuah badai matahari besar menghantam bumi hari ini, seluruh jaringan listrik kita akan hangus. Satelit kita akan menjadi sampah ruang angkasa. Dalam sekejap, kita akan kembali ke zaman kegelapan. Karena teknologi kita bergantung pada infrastruktur fisik yang lemah. Sebaliknya, teknologi peradaban masa lalu bersifat organik dan menyatu dengan alam. Dengan menggunakan batu sebagai semikonduktor dan geometri sebagai sirkuit, mereka menciptakan energi yang tidak butuh kabel. Inilah mengapa bangunan mereka bertahan melewati siklus banjir besar dan pergeseran kutub. Sementara gedung pencakar langit kita mungkin akan runtuh hanya
hanya dalam beberapa ratus tahun tanpa perawatan. Nikola Tesla mencoba mengembalikan pengetahuan ini kepada kita, sebuah cara untuk mengambil energi langsung dari ether atau atmosfer tanpa biaya dan tanpa polusi. Namun, peradaban kita yang berbasis keserakahan lebih memilih teknologi yang bisa dijual dan diukur volumenya. Peradaban masa lalu kemungkinan besar menggunakan resonansi suara dan medan magnet untuk memindahkan batu seberat ratusan ton, levitasi akustik. Bagi kita, itu terlihat seperti sihir atau bantuan makhluk luar angkasa, karena kita terjebak dalam logika bahwa segala sesuatu harus ditarik oleh otot atau didorong oleh bahan bakar. Teknologi bakar kita meninggalkan sampah. Teknologi ether masa lalu meninggalkan monumen. Penataan ulang bumi yang akan datang akan menjadi ujian akhir bagi kedua filosofi ini. Apa yang akan tersisa saat bumi menata ulang sistemnya? Kita telah menempuh perjalanan melintasi waktu, melihat bagaimana bumi yang cerdas secara periodik menarik napas dalam-dalam dan menata ulang panggung kehidupannya. Kita telah melihat jejak mereka yang datang sebelum kita, peradaban hebat yang membangun dengan batu dan frekuensi, yang akhirnya harus tunduk pada hukum keseimbangan yang sama. Kini, kita berdiri di persimpangan yang sama. Penataan ulang bumi bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah transisi. Ia adalah proses eliminasi terhadap apa yang merusak dan penyempurnaan terhadap apa yang selaras. Penyempurnaan yang kita bicarakan tidak akan datang dari mesin yang lebih canggih atau antena yang lebih kuat. Ia datang dari dalam. Peradaban berikutnya adalah pengulangan yang disempurnakan, karena mereka akan memiliki apa yang gagal dikelola oleh pendahulu kita. Kesadaran yang terintegrasi. Melalui kesadaran, kita tidak lagi memandang bumi sebagai komoditas untuk dikeruk, melainkan sebagai rumah yang harus dirawat frekuensinya. Melalui kesadaran, teknologi kita tidak lagi akan menusuk atmosfer, melainkan akan menari bersama irama resonansi planet ini. Jangan takut pada penataan ulang, takutlah jika kita tetap sama di tengah dunia yang sedang berubah. Saat bumi menekan tombol reset, yang akan bertahan bukanlah mereka yang paling kuat atau yang paling kaya secara materi, melainkan mereka yang paling resonan dengan detak jantung bumi. Kita adalah saksi, sekaligus aktor dari sebuah perubahan besar. Warisan peradaban masa lalu yang tertulis di batu adalah pesan singkat untuk kita. Ingatlah siapa dirimu sebelum kamu lupa. Bumi sedang bersiap. Bagaimana dengan Anda?